Halo, selamat datang kembali di 1401 Project YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kami kembali membuat alur cerita sebuah film yang tegang, penuh haru, dan pelajaran di dalamnya. Ceritanya, ada sebuah apartemen di kota Seoul terjeblos ke dalam sebuah lubang. Hah? Kok bisa? Terus orang-orang di dalamnya gimana ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, yuk mari kita intip alur cerita film Sinkhole. Sebuah keluarga baru saja pindah ke apartemen baru. Namun, sebuah mobil menghalangi jalan masuk mereka ke apartemen tersebut. Dongwon mencoba menelpon sang pemilik mobil, namun tidak ada yang angkat. Mansu baru saja keluar dari apartemen. Ternyata Mansu adalah pemilik mobil. Namun sepertinya Mansu mencoba mencari masalah dan membuat kesal Dongwon. Dongwon menuntut perminta maafan Mansu, tapi mereka malah berantem dan saling menyalahkan. Dongwon dan keluarganya mulai pindah ke apartemen baru. Dalam apartemen, seorang nenek sedang disuapi oleh seorang pria. Seorang anak bernama Sung-hun akan ditinggal ibunya pergi kerja. Ibunya berpesan, jangan membuka pintu ke orang asing. Dongwon dan keluarganya sedang menikmati rumah baru mereka yang cantik. Pada pagi hari, keluarga Dongwon sarapan dengan bahagia. Hingga akhirnya, Sung-chan anak Dongwon menyadari sesuatu. Dia menaruh kelereng di lantai dan menyadari bahwa lantai itu miring, menyebabkan kelereng seperti terjatuh ke bawah. Dongwon pergi ke tempat gym, namun dia bertemu dengan Mansu. Mansu menyuruh Dongwon berolahraga di gym itu. Tidak disangka ternyata Mansu adalah pelatih di sana. Dongwon juga memberitahu Mansu bahwa apartemen mereka miring. Namun Mansu tidak percaya dan Dongwon mencoba menjelaskan. Di kantor, bawahan Dongwon mengetahui bahwa Dongwon baru saja pindah ke apartemen. Mereka pun berinisiatif untuk pesta rumah baru Dongwon. Namun salah satu pegawai Dongwon mengatakan daerah perumahannya merupakan bekas tempat pembuangan limbah mobil. Dongwon tetap bersikeras daerah apartemennya adalah daerah yang sangat bagus. Pada malam hari, Dongwon penasaran dan mencoba jendelanya untuk mengetes apa rumah mereka beneran miring. Dongwon dan keluarga pergi ke tempat tukang foto untuk foto keluarga. Namun betapa terkejutnya dia bahwa pemiliknya adalah Mansu. Dengan terpaksa dan muka tidak ikhlas, Dongwon melaksanakan foto keluarga di studio foto Mansu, yang merupakan orang menyebalkan baginya. Malam hari, Dongwon mengadakan makan malam bersama keluarga. Ketika hendak pulang, Dongwon memesan supir karena dia minum alkohol. Mengejutkannya, ternyata supir tersebut adalah Mansu. Dongwon menikmati kursi goyang kayu barunya yang uangnya dia dapatkan dari rekan kerja kantor. Hujan malam hari yang cukup deras menyebabkan kaca apartemen pecah dan mobil ambruk. Mansu pun kaget karena kaca apartemen ada pecah dan hancur. Dongwon mengatakan bahwa tanah di sekitar apartemen retak dan terbelah. Dongwon juga mengadakan rapat dengan penghuni apart. Namun para penghuni tidak setuju karena akan mempengaruhi harga apartemen tersebut. Selain memperdebatkan mengenai apartemen, mereka juga malah memperdebatkan asal asap rokok yang selama ini mengganggu penghuni apart. Mansu sedang makan malam bersama anaknya yang bernama Sung-tae, dan Mansu mencurigai Sung-tae merokok. Keesokan harinya, teman kantor Dongwon datang ke apartemen untuk merayakan apartemen baru Dongwon. Namun Mansu sudah membuat masalah dengan memasang plastik kimchi sebagai kaca yang membuat Dongwon malu dan tidak bisa membanggakan lingkungan apartemen kepada temannya. Teman-teman Dongwon pun memasuki apartemennya. Mereka pesta soju untuk merayakan apartemen baru Dongwon. Sambil membicarakan harga apartemen saat ini, salah satu pegawai Dongwon tidak minum karena sedang membawa mobil. Dongwon berinisiatif memanggil Mansu untuk mengantar temannya. Di tengah pesta minum, Dongwon mencurigai bahwa pegawainya ada yang berpacaran. Awalnya wanita itu menolak. Namun mereka akhirnya mengakui mereka berpacaran.
Agen Kim yang menyukai Sojong merasa kesal dan marah. Mansu berniat mengantar agen Kim dan Eunju untuk pulang. Namun Dongwon malah menyarankan mereka berdua menginap. Yongyi dan Sungchan sedang pergi berbelanja. Namun karena Dongwon tidak mengangkat telepon, Sungchan berniat kembali ke apartemen untuk mengambil keranjang belanja. Agen Kim yang baru saja terbangun buru-buru menaiki taksi untuk pulang. Namun dia ingat baru saja meninggalkan tasnya dan meminta supir putar balik. Dia pun kembali memasuki apartemen dengan melewati plastik kimchi. Di atap gedung, Sung Tae sedang merokok, buru-buru bersembunyi karena ayahnya datang. Agen Kim kembali memasuki taksi namun tidak mendapati sopir di sana. Sung Chan berusaha mengambil kelereng di bawah mobil. Sementara itu, Dongwon baru terbangun dari tidur. Di atap, Mansu berbincang dengan pria tua tetangganya. Namun tiba-tiba apartemen tersebut seperti akan ambruk, membuat seluruh penghuni apartemen terkejut bahkan terjatuh. Tanah sekitar apartemen retak semakin parah. Atap pun mulai runtuh satu persatu dan berjatuhan. Semua berlarian menjauhi gedung apartemen. Yongyi terkejut dan teringat akan Sung Chan. Sekuat tenaga, Mansu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mansu menyuruh pria tua sebelahnya untuk menghubungi 119. Sementara itu, agen Kim yang berada di dalam taksi ikut terjebak. Apartemen itu semakin terperosok ke bawah dan semakin dalam, tidak bisa terhindarkan. Listrik-listrik sekitar apartemen pun ikut runtuh. Tidak terelakkan lagi, apartemen tersebut terperosok ke dalam dan membuat sebuah lubang yang sangat besar. Apartemen pun berhenti terjatuh, semua penghuni terhempas. Yongyi melihat kejadian yang terjadi depan matanya merasa sangat syok berat. Ternyata belum usai, taksi yang dinaiki agen Kim kembali terjatuh ke bawah dan hampir saja menabrak Mansu. Taksi pembuat masalah itu kembali berulah, kali ini berjalan mundur dan terjatuh ke belakang. Nasib sial Mansu belum usai, dia tertimbun bebatuan tanah yang terjatuh. Taksi yang terjatuh ternyata mendatangi tempat Dongwon berdiri. Agen Kim meminta tolong kepada Dongwon untuk dibukakan pintu taksi. Dongwon pun berusaha membukanya, namun ternyata gagangnya patah. Agen Kim berusaha membuka sendiri, namun sama saja gagang pun patah dari dalam. Agen Kim tidak sengaja membuka pintu kaca taksi, akhirnya dia pun bisa keluar dari taksi jahanam itu. Dongwon dan agen Kim juga menyelamatkan Eunju yang tertimpa sebuah lemari. Tim SAR mulai memantau dan mencoba melakukan penyelamatan korban apartemen runtuh. Suasana sekitar apartemen sangat kacau, semua hancur, tiang listrik meledak dan keluarga dilarang masuk. Mansu keluar dari tumpukan tanah yang menimbunnya. Sebuah sepatu hampir saja jatuh menimpa Mansu. Kesialan menimpa Mansu, dia terjatuh lalu terduduk di kursi Dongwon. Mansu kemudian menjelaskan bahwa dia melihat Sung Chan kepada Dongwon sebelum bencana. Mansu pun teringat Sung Tae anaknya. Lalu Mansu teringat akan sepatu Sung Tae. Jika tidak ada berarti Sung Tae sedang di warnet dan selamat dari bencana. Tim SAR pun kembali naik ke atas. Misi penyelamatan pun gagal. Para korban runtuhan berteriak dari bawah meminta untuk diselamatkan. Saat sedang berdebat, Mansu mendengar suara minta tolong yang tidak asing baginya. Benar saja, ternyata itu adalah suara anaknya Sung Tae yang ternyata ikut terjebak di lubang. Sung Tae memiliki ide untuk bertahan sementara sebelum diselamatkan. Mereka harus mengumpulkan makanan, minuman, dan tempat tidur yang layak. Sementara di tempat lain, Yongyi dan keluarga yang lain menunggu tim SAR memberi informasi. Batu-batuan masih saja terjatuh sedikit demi sedikit. Hari sedang hujan, tentu saja air memasuki lubang raksasa itu. Sementara itu, para korban runtuhan mengumpulkan makanan. Tapi terdapat makanan kadaluarsa di makanan yang mereka kumpulkan. Menurut Eunju, karena sedang kepepet tidak ada salahnya makan makanan kadaluarsa. Sementara itu, para korban runtuhan sedang memasak ayam panggang. Mansulah yang memasak ayam untuk mereka. Mereka makan ayam panggang dengan lahap. Setelah makan, mereka berkumpul di tengah api unggun. Mansu menyemangati para korban dan mengatakan tim SAR akan segera datang. Mereka menceritakan kehidupan mereka masing-masing yang menyedihkan. Tim SAR mencoba menerbangkan drone ke dalam lubang untuk mencari tahu keadaan korban di dalam sana. Perlahan, drone masuk semakin dalam ke dalam lubang bencana itu. Namun, karena lubang terlalu dalam, drone mulai kehilangan signal. Sung Tae menyadari kehadiran drone yang terjadi di dekatnya. Sung Tae segera memanggil sang ayah bahwa tim SAR datang kepada mereka. Semua langsung semangat dan merasa ada harapan pertolongan untuk mereka.
Drone itu mati, namun tiba-tiba saja bangunan itu runtuh lagi dan semakin turun ke bawah. Mereka terombang-ambing karena bangunan tersebut tergoyang-goyang. Agen Kim berada di ujung tanduk karena dia terseret ke bagian gedung yang miring. Enju mencoba menolong Agen Kim, namun sangat sulit karena mereka terlalu jauh. Enju menghindari batu yang bergelinding ke arahnya. Ternyata Enju mengambil kabel untuk membantu Agen Kim kembali ke atas. Mereka bahu-membahu menolong dan menarik tali kabel untuk menyelamatkan Agen Kim. Agen Kim pun berhasil kembali atas bantuan dan kerjasama para korban runtuhan lubang. Tapi ternyata perjuangan mereka belum usai, kabel itu terputus. Mansu yang memegang kabel paling ujung terjatuh ke bawah. Ternyata Mansu terjebak di dalam lumpur yang sangat padat. Sung Tae berusaha keras menolong ayahnya, namun ditahan oleh yang lainnya. Enju melemparkan kabel untuk menolong Mansu. Namun Sung Tae malah melompat ke dalam lumpur yang padat itu. Dongwon melemparkan kursi ke jendela agar lumpur itu surut melalui jendelanya. Dan berhasil, lumpur pun surut. Mereka langsung menggali lumpur itu untuk menyelamatkan Mansu dan Sung Tae. Sung Tae dan Mansu berhasil keluar dari lumpur dengan keadaan masih hidup. Tiba-tiba saja drone tim SAR kembali menyala dan terbang kembali ke atas. Benar saja, drone itu kembali ke atas dan berhasil keluar dari sinkhole. Tim SAR segera mengevakuasi drone itu untuk melihat isinya. Ternyata Yongyi dan keluarga korban yang lain ikut menonton isi dari drone itu. Yongyi sangat lega karena suaminya masih hidup. Akan tetapi, ibu Sunghun tidak mendapati anaknya di dalam video drone itu. Ketua tim SAR juga memberitahu Yongyi tempat terakhir HP Sungchan dilacak adalah di dalam apartemen runtuh itu. Tim SAR mulai melakukan penyelamatan kembali untuk para korban sinkhole. Mereka menerjunkan parasut yang berisi makanan, minuman, telepon satelit, dan lain-lain. Tim SAR berharap itu bisa membantu para korban untuk sementara waktu. Mansu melihat bintang dan berkata pada anaknya untuk meraih bintang itu. Sung Tae menyadari bahwa bintang yang ditunjuk itu semakin dekat. Ternyata itu adalah parasut dari tim SAR untuk para korban. Sung Tae menemukan telepon satelit. Agen Kim menelpon ibunya, tapi salah sambung. Enju tidak ingin menelpon karena takut ibunya khawatir. Mereka mendapat telepon dari tim SAR, tapi tiba-tiba Yongyi menerobos dan mengatakan Sungchan ada di bawah. Hal ini membuat Dongwon khawatir. Ternyata Sungchan berada di dalam mobil. Dia sangat ketakutan dan menangis. Dongwon bersiap melakukan penyelamatan Sungchan dengan menuruni lift. Sementara itu, tim SAR mencoba turun ke dalam sinkhole dengan menggunakan alat. Setelah berada di bawah, Dongwon membuka pintu lift. Sementara itu, yang lainnya mengulurkan tali. Kembali ke tim SAR. Rumah apartemen roboh. Tim SAR tersebut di dalam bahaya. Apartemen itu terjatuh ke dalam sinkhole. Beruntung tim SAR selamat. Para korban kaget mendengar runtuhan tersebut, sepertinya kesialan akan terjadi. Akibat runtuhan tersebut, tali yang menghubungkan mereka dengan Dongwon terjatuh. Runtuhan semakin parah, seolah tiada hari tanpa hal yang menegangkan untuk mereka. Sungchan mendengar teriakan ayahnya langsung terbangun dari tidurnya. Sungchan bertemu dengan Sunghun dan mengikutinya. Dongwon yang sudah sadar berteriak memanggil Sungchan dan mencari anak tersebut. Akhirnya, Dongwon bertemu Sungchan yang baru saja tertimpa runtuhan saat mengejar Sunghun. Dongwon dan Sungchan bertemu dengan nenek tetangga yang melihat mereka. Nenek memberitahu pada Dongwon bahwa Sunghun sedang sakit. Dia menunjuk pada tenda biru milik Sunghun. Dongwon menghampiri tenda Sunghun. Sunghun sedang terbaring dan ia pun menyadari bahwa Sunghun tidak selamat. Dongwon membujuk nenek agar ikut dengannya, tapi nenek tidak ingin pergi meninggalkan anaknya. Dongwon bersiap membawa Sungchan. Nenek memberikan helaian rambut Sunghun untuk diberikan pada ibunya. Dongwon menangis dan merasa bersalah pada Sunghun serta sang nenek. Dia berjanji membawa Sunghun ke ibunya. Melewati hujan yang deras, Dongwon berusaha mencari jalan untuk kembali ke atas. Dongwon perlahan menaiki saluran air. Dongwon melewati pinggiran pagar yang sangat berbahaya. Mansu dan yang lainnya mendengar teriakan Dongwon. Dongwon juga memanggil agen Kim agar terdengar. Mansu dan yang lain segera bergegas mendekati asal suara. Mansu, agen Kim, Sung Tae dan Enju pun akhirnya bertemu dengan Dongwon dan Sungchan. Mereka pun senang akhirnya bisa berkumpul kembali. Namun perjuangan belum usai.
Karena hujan sangat deras membuat air menyebabkan banjir. Banjir membuat mereka mempunyai ide untuk mengumpulkan segala yang mengapung. Mereka mulai mengumpulkan segala botol-botol. Manso melihat toren besar. Semua terkesima dengan kedatangan toren itu. Ternyata Manso yang membawa toren oren berukuran besar tersebut. Satu persatu dari mereka mulai memasuki toren itu untuk menyelamatkan diri. Namun saat giliran Manso, dia menolak karena jika dia masuk tidak ada yang menutup toren. Sungte mencoba membujuk, namun Manso menutup toren terlebih dahulu. Semua berteriak dari dalam memanggil Manso. Namun Manso tidak mengindahkan dan tetap menutupnya. Air mulai menerobos batu-batu sehingga menyebabkan air semakin tinggi. Akankah Manso selamat atau dia berkorban demi yang lainnya? Runtuhan rumah membuat toren turun semakin ke bawah dan mereka terhempas. Mereka berputar-putar di dalam toren tersebut karena tekanan air. Toren terlilit kabel sehingga membuatnya tidak bergerak. Mereka melompat-lompat agar benda oren yang tersangkut itu terlepas kembali. Toren berhasil terlepas dari kabel dan kembali ke atas. Tidak sampai di situ, sebuah besi menusuk toren sehingga air masuk. Mereka berusaha keras untuk mendorong besi itu agar terlepas. Ternyata dari luar, Manso membantu mereka mendorong toren raksasa itu terlepas dari besi. Berhasil, toren akhirnya terlepas dari besi yang menusuknya. Agen Kim menahan air yang masuk ke toren memakai tangannya. Melihat tangan agen Kim, Manso mencoba meraih tangan tersebut. Namun ternyata gagal. Manso yang sudah tidak kuat akhirnya merasa lemas. Keberuntungan berpihak pada Manso. Kakinya tersangkut besi yang menempel pada toren hingga dia tertarik ke atas. Akhirnya toren itu berhasil sampai ke atas dan keluar dari air. Namun karena kebocoran air membuat mereka harus segera keluar dari toren itu. Air sudah sangat tinggi, sebentar lagi mereka akan kembali tenggelam. Manso berhasil naik ke atas toren, ia mencoba membuka penutupnya. Tim SAR melihat dari kamera bahwa para korban sudah di atas. Mereka bergegas untuk membantu para korban. Sementara itu, Manso berhasil membuka penutup toren dan menyelamatkan para korban. Bersyukur sekali para korban sinkhole akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR. Mereka pun naik ke atas. Yongyi akhirnya bertemu dan memeluk anaknya Sungchan. Mereka akhirnya berkumpul kembali dengan perasaan bahagia. Dongwon memberikan helaian rambut Sungkun kepada ibunya. Di hari lain, Manso, Yongyi, dan Dongwon akan pergi mengunjungi rumah baru agen Kim. Ternyata rumah yang dimaksud adalah mobil van yang bisa dibawa kemana saja. Malam hari mereka berkumpul dan membuat ayam panggang resep Manso. Namun tiba-tiba suara petasan muncul membuat mereka kaget. Akhirnya mereka menikmati juga petasan yang indah di langit itu. Mereka tersenyum bahagia menikmati indahnya petasan. Begitulah akhir dari film Sinkhole. Gimana? Seru gak? Seru dong pastinya, bikin tegang, terharu, dan ketawa juga. Nah, jika kalian mau dibuatin alur cerita lainnya, komen di bawah ya. Thank you for watching. Bye-bye.